Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Riki Dermawan dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang multikulturalisme. Dan perkenalkan, saya Fathia Zahra dan rekan-rekan saya. Rekan-rekan boleh sebutkan namanya. Saya Pujian Nisa dan rekan saya. Saya Dicera Adila Karnesti dan rekan saya. Dan saya Muhammad Rafli. Oke, presentasi pertama akan disampaikan oleh Puja. Pada Puja dipersilahkan. Jelaskan apa itu. Ini dalam KBBI istilah dari kultur itu disebut juga dengan kegiatan budaya memiliki arti, yaitu seorang merasa bingung, tidak nyaman atau tidak betah karena perbedaan budaya yang signifikan dari budaya asalnya. Nah, shock ini di lingkungan kampus biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam cara komunikasi, makan, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Mahasiswa yang mengalami kulturnya melewati beberapa tahap, mulai dari antusias di awal, kemudian muncul perasaan frustasi atau stres saat menghadapi perbedaan, sehingga di akhir mampu menyesuaikan diri dan menerima budaya baru. Seperti contohnya mahasiswa baru, ialah berasal dari luar Sumbar atau di Jambi misalkan. Nah, itu terdapat perbedaan bahasa dari perbedaan kultur shock di lingkungan kampus. Lalu ada tujuannya, yaitu bentuk-bentuk kultur shock dialami oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya di Universitas Andalas. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya kultur shock pada mahasiswa tersebut. Lalu, bagaimana strategi atau mekanisme adaptasi yang dilakukan mahasiswa dalam menghadapi kultur shock. Lalu ada juga beberapa manfaat memberikan informasi dan pemahaman kepada pihak kampus mengenai tantangan yang dihadapi salah satu mahasiswa dari berbagai budaya. Lalu dapat bermanfaat dalam mempersiapkan diri hadapi perbedaan budaya, bahasa, dan memberikan gambaran strategi adaptasi yang dapat diterapkan. Lalu ada mengikuti kegiatan dari kultur shock itu, mengikuti kegiatan orientasi kampus, bergabung dengan organisasi dan komunitas kampus. Lalu mulai belajar atau beradaptasi di lingkungan sekitar, hargai budaya lokal seperti Kabau dapat di kampus Universitas Andalas. Kemudian menjaga kesehatan mental dan fisik, mencari bantuan atau konseling jika diperlukan. Lalu aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Dalam metode pelaksanaan wawancara kultur shock ini, wawancara dilakukan terhadap 4-5 mahasiswa dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk mengali pengalaman mereka terkait kultur shock, mulai dari perasaan awal datang ke lingkungan baru hingga cara mereka menyesuaikan diri. Lalu observasi dilakukan di lingkungan kampus, terutama pada aktivitas sosial, akademik, dan keseharian. Dan berbagai cara, yaitu kuesioner diberikan secara online maupun
langsung kepada mahasiswa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Puja. Selanjutnya disampaikan oleh Rafli. Kepada Rafli dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Eh, untuk hambatan bahasa dan komunikasi, meskipun bahasa Indonesia digunakan dalam proses akademik, penggunaan bahasa daerah dalam interaksi sosial seringkali menimbulkan rasa terasing. Hambatan bahasa merupakan salah satu faktor utama penyebab culture shock karena dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dan integrasi sosial di lingkungan baru. Lanjut. Ketidaksesuaian gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari mahasiswa dan dari daerah perkotaan seperti Jakarta tidak konservatif dan terikat hari-hari. Bagi yang berasal dari luar Sumatera Barat, perbedaan dalam cara berpakaian bahasa canggung. Next. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rafli. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh DJ. Kepada DJ dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu perbedaan nilai dan norma budaya. Seperti terdapat yang dikuesionerkan, terdapat 11 jawaban yaitu mahasiswa merasa adanya perbedaan nilai dan norma budaya. Perbedaan nilai dan norma budaya asal dan budaya tempat tinggal yaitu baru dapat menciptakan disonansi kognitif dan emosional yang memperburuk pengalaman kultural shock terdapat pada mahasiswa tersebut. Next. D. Isolasi sosial dan rasa kesepian. Mahasiswa dari luar daerah mengaku mengalami kesulitan menjalani hubungan sosial yang mendalam dengan sesama teman lokal maupun perbedaan budaya dan bahasa, yang mengakibatkan mereka merasa terisolasi dan kurang memiliki sistem dukungan sosial yang kuat. Next. Yaitu adaptasi terhadap makanan lokal. Makanan khas Minangkabau yang cenderung pedas dapat dan berbumbu kuat juga menjadi tantangan bagi mahasiswa luar daerah yang belum terbiasa dengan makanan lokal tersebut. Aspek-aspek kecil namun penting seperti perbedaan makanan dapat memperkuat perasaan keterasingan dan menjadi bagian dari pengalaman kultural shock yang menyeluruh. Dari temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Andalas yang berasal dari berbagai daerah Indonesia mengalami berbagai tingkat kultural shock akibat perbedaan budaya. Next. Baik, terima kasih kepada DJ. Jadi segitu presentasi kami pada malam hari ini. Dan ini ada beberapa dokumentasi wawancara kami sebelum pembuatan proposal. Sekian presentasi kami. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.